Nah, ini 3 majelis zikir, itu maksudnya anak yatim yang ngaji, tahajud, baca Quran. Nah, kelebihannya RDAY, kita masih ada 5. Apa tuh 5? Bahkan 6. Bangun jam 00, dia nggak nyebutin bangunnya. Senyum pagi 41 kali, dia nggak pakai senyum. Mandi pagi, dia nggak pakai mandi pagi. Tahajud, dia pakai tahajud. Baca Quran dia pakai, tapi nggak 12 juz. Nah, ke RDAY ijab dah minimal seminggu sekali dah, kalau kita lagi punya hajat. Ini udah bagus, makanya saya cerita sama Kang Nur. Wow, kita ngajarin RDAY dari dulu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak taunya dia, yang ngomong kan bukan dia, bos. Yang ngomong, ada orang susah, utangnya banyak, badannya sakit-sakitan, rumah tangganya marah-marah, tidak pernah menemukan kebahagiaan dari kami. Sowan kepada beliau Sultanul Aulia As-Sifatul Qadir dan Dina Berkabut. Kulit-kulit susah. Utang pulau kata, waktu lorong tidak pernah menemukan faktor las. Gak bisa ini. Carilah hatimu yang telah lama hilang pada tinggalan. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, bila hidupmu masih susah, hati masih susah, berjualan kepada Allah, mohonlah kepada Allah untuk minta ganti hati yang baru, karena hatimu dalam kondisi susah. Terakhir, segala problema, segala persoalan, bila kita sandarkan kepada Allah, akan menjadi ringan dan mudah. nah coba deh paksain 12 juz. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Iya. Bu apa? Yang mau ditanya? Iya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama nggak kesini nih selama pandemi Pak Haji. Baru sekarang lagi, baru kesini lagi. Iya. Tanyanya apa? Ini saya kan menjelang pensiunnya Pak Haji ya. Ya kepinginnya tuh. Deketin mic-nya. Deketin. Iya. Kepinginnya tuh punya, biar nggak terlalu capek gimana, bisa berpenghasilan yang lebih besar lagi. Ibu tinggal nyontek aja tamu saya tuh yang namanya Roni, kan dia meraktekin ilmu RDA itu Bu. Bangun jam 00, Ya. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sebelum ajan duduk di sajadah pakai mukena 2 rakaat sebelum subuh. Ilmunya itu aja, tuh sifat 18 nggak boleh ada. Itu aja. Saya nggak nyuruh ibu bisnis, saya nggak nyuruh ibu untuk seminar, saya nggak nyuruh ibu untuk apa anda. Itu aja tuh aja kerjain. Nggak mati Bu 10 miliar. Kan saya tanya, Ron berapa hariannya sekarang? 600 juta Pak Haji. 600 juta berarti 30 hari 18 miliar Ron. Iya. Oh ya udah, oke, makasih deh. Nah tinggal itu doang. Jadi ibu nggak usah bisnis, dagang. Itu aja. Betul Pak Haji, yang paling menyenangkan itu tiap hari memang saya suka bawa dagangan gitu ya Pak Haji. Nggak apa-apa, kan ibu belum ketemu jalannya. Iya. Jangan, nggak apa-apa. Ini kayak tadi nih saya. Kenapa saya baru nyampe nih? Iya. Saya dari Kemang Village tadi ketemu tamu. Ngajarin tuh di Kemang Village tuh. Ngajarin di Kemang Village tuh. Enggak tuh nggak ngajarin. Datang. Langsung dikasih tas. Pegang. Buat lu Ji. Apa ini? Pas saya buka. Wah 500 juta. Buat apa ini? Hajat gue terkabul Ji. Makasih lu udah maksain gue
suruh baca Quran 12 juz. Lo udah maksain gue harus mandi pagi. Lo maksain gue harus duduk di sajadah pakai mukena sebelum azan subuh. Gue makasih banget lo maksain. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya panjang atau gitu. Terus ayah dicerita, nah ini ada lebih buat lo Ji 500 juta. Gue kebanyakan Mus. Enggak lah, ada juga kurang kali, kan gue dapat lebih dari itu. Oh iya. Jadi intinya enggak dia dagang, enggak. Jalannya ada aja. Oke, oh gini caranya Allah. Kalau kita kan enggak. Bangun tidur udah mikir seharian ini gimana nih. Kita besok gimana nih, nginep di mana nih, besok tidur di mana, besok gimana nih makan atau besok nggak boleh Bu. Nggak usah, udah Bu tinggal maksain aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Kalau saya nggak usah baca Quran bahasanya. Kalau saya udah nggak usah ini itu nggak usah. Kan saya udah ada tuh anak yatim tuh, maksain tuh. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu harus tahajud ya, Ustadz tahajud. Koordinir tuh anak yatim tuh, tiap hari ya. Gitu. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, sebelum anak yatim pulang ke rumah makan dulu. Mangap. Enggak, kalau nggak dikasih duit nih. Makan. Pulang kasih amplop. Udah. Tapi kalau ibu kan enggak, pikirannya masih muter gimana nih pensiun nih, gimana nih pensiun. Bu, ibu kan punya anak, punya mantu, punya cucu. Iya betul. Gak usah pusing. Yang lain yang gak punya anak, kalaupun dia punya anak, anaknya gak laku-laku kawin. Kenapa gak laku kawin? Ya karena emaknya gak ikhlas, anaknya kawin, bahasanya gitu. Kalau anaknya kawin, gue sendirian. Jadi dia maunya hidupnya berdua sama anaknya. Janganlah, pokoknya ibu harus bersyukur, bapak harus bersyukur dikasih Allah anak, mantu, cucu. Iya, lebih dari segalanya. Tapi kan ibu enggak. Itu sepertinya enggak ada apa-apa lah. Yang dipikirin pensiun gimana sih? Pensiun. Enggak boleh lah. Jadi harus terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, anak dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Terima kasih Tuhan. Gitu. Jadi harus terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terus kedua, aib kita ditutup sama Allah. Itu yang disyukurin. Kita ini kadang nggak bersyukur, aib kita nggak ditutupin sama Allah. Kata Allah, lu mau terkabul apa mau aibnya buka? Aibnya tutup Allah, ya udah dulu, santai dulu. Yang penting aib lo gue tutup dulu ya, santai. Ini kita enggak, aib kita ditutup Allah tuh kayaknya apa ya? Kayaknya nggak terima kasih gitu. Jadi kita lupa, kita malah yang ditonjol-tonjolin hajat aja. Nomor satu aib kita dulu ketutup. Itu dulu namanya syukur. Kalau masalah hajat mah udah pasti dikabul ya. Pasti dikabul. Oh jadi gue bersyukurnya aib gue ditutup Ji. Ya iya kan lo ada aibnya. Lu gak bersyukur aib lo ditutup. Oh iya Ji. Ya iyalah. Jadi gimana dong? Itu lo disyukurin. Nanti ditingkatin deh derajatnya. Oh iya. Nah itu maksud saya. Aib kita nih ditutup sama Allah. Sehingga Allah gak memperlihatkan kekurangan kita. Padahal kan kita ada kekurangan kan. Seperti nggak kelihatan bos, santai. Bos kalau lihat di luar sudah, waduh, bos orang ngeri-ngeri. Ya kan, boleh gaya, boleh jalan-jalan makan, pret pas dibuka alat kelaminnya, ya bolong. Alat kelaminnya bolong. Ya kan orang kadang gaya kan, naik motor, naik mobil, kacamata, mobil sedan, gaya keren. Saya bilang, Bob, lu bersyukur lu aib lu ditutup sama Allah lu. Gak boleh egois. Oh gue gak boleh egois sih, ngomong nih. Jadi lu kan egois keren, kacamata, baju hitam-hitam,
keren, mobil lo hitam, gaya, ampret. Kan lu yang tahu jaib gue, iya maksud gue tutup dong. Syukur sama Allah. Oh iya, nah gitu bos. Jadi yang ringan-ringan aja dulu. Kalau saya lihat kan mbaknya sama bapak sama ibu yang dipikirin yang berat-berat dulu. Aduh, menjelang pensiun tinggal berapa tahun lagi nih? Setahun lagi ya. Terus kegiatan dia apa nih? Aduh, yang itu jangan diucapin. Itu mah pasti. Gitu. Ada lagi? Ya, selama ini sih memang saya belum sampai sehari 12 juz karena kan masih kerja saya ya. Iya, iya. Jadi sedapatnya aja gitu. Berapa pernah dapatnya? Ya, pernah. Ya 3 juz kalau pas lagi libur Pak Haji. Pas lagi libur aja kan seperti Sabtu, Minggu gitu kan. Libur itu saya kebut deh gitu kan. Kalau setiap malamnya sih kita tapi rajin ya. Tahajudnya lah, alhamdulillah nggak pernah bolong ke masjid gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Mandi subuhnya juga bagus. Iya, maksud saya gitu ya, saya minta. Tapi yang kita syukuri itu kan alhamdulillahnya yang kemarin Pak Haji. Ya alhamdulillah saya udah ada rumah lagi walaupun belum sempurna. Yang saya bilang gitu masih ya memang sih kepingin sempurna terus ya pasti ya gitu nih kan. Bos, gue potong nih bos. Gue kemarin diskusi sama Kang Nur. Kenapa ya tamu-tamu RDAY yang pengen kaya raya tajir melintir gue paksain suruh baca Quran 12 juz. Gue nggak tahu loh bos. Pokoknya 12 juz ya. Pokoknya tahajud ya. Tapi gue nggak mau tahajud doang, baca Quran nggak 12 juz. Gue maunya 12 juz. Paksain Kamis malam Jumat lo harus datang ke RDAY ijab. Gue gak mau tahu, pokoknya datang. Selama lo lagi hajat, paksain. Nggak tahu, ya gue dapet ceramah ini nih bos, bagus bener bos. Ada orang susah, utangnya banyak, badannya sakit-sakitan, rumah tangganya maret-maret, tidak pernah menurunkan kebahagiaan dari Nabi. Sowan kepada beliau Sulqadil Aulia As-Sifakul Tauhid dan Gila Ulit-ulit susah. Utang pulau kata wak pulau tidak pernah menukar 14 yang bisa ini carilah hatimu yang telah lama hilang pada kedaluan. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, gila hidupmu masih susah, hati masih susah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah untuk minta ganti hati yang baru karena hatimu dalam kondisi susah. Terakhir, segala problema, segala persoalan bila kita sandarkan kepada Allah akan menjadi ringan dan mudah. Nah, ini 3 majelis zikir, itu maksudnya anak yatim yang ngaji, tahajud, baca Quran. Nah, kelebihannya RDAY kita masih ada 5. Apa tuh 5? Bahkan 6. Bangun jam 00, dia nggak nyebutin bangunnya. Senyum pagi 41 kali, dia nggak pakai senyum. Mandi pagi, dia nggak pakai mandi pagi. Tahajud, dia pakai tahajud. Baca Quran dia pakai tapi nggak 12 juz. Nah, ke RDAY ijab dah minimal seminggu sekali dah kalau kita lagi punya hajat. Ini udah bagus, makanya saya cerita sama Kang Nur. Wow, kita ngajarin RDAY dari dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak taunya dia yang ngomong kan bukan dia bos. Yang ngomong ada orang susah, utangnya banyak, badannya sakit-sakitan, rumah tangganya maret-maret, tidak pernah menurunkan kebahagiaan dari Nabi. Sowan kepada beliau Sulqadil Aulia As-Sifakul Tauhid dan Gila ulit-ulit susah. Utang pulau kata wak pulau tidak pernah menukar 14 yang bisa ini. Carilah hatimu yang telah lama hilang pada kedaluan. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, bila hidupmu masih susah, hati masih susah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah untuk minta ganti hati yang baru karena hatimu dalam kondisi susah. Terakhir, segala problema, segala persoalan bila kita
kita sandarkan kepada Allah akan menjadi ringan dan mudah. Nah, coba deh paksain 12 juz. عليك أشرف